Semua orang apa? Semua orang ada lahir batin. Oh iya Pak, saya lupa nawarin. Bapak minum kopi ya Pak sama Ibu? Kiai, Bunyai. Iya. Mbak Nurjani pernah mondok dulu? Kak De Aziza Pak, sebelumnya mohon maaf Pak gak bilang sama Pak Ivan. Berarti sejak hari itu adik Aziza nggak pulang-pulang ke sini? Jangan Pak, nanti Pak Ivan malu juga. Tapi nggak bisa ditempati sholat ya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Kembali lagi bersama saya ya, Ivan. Nah teman-teman, hari ini saya berkunjung ke rumah Mbak Nuryani ya. Setelah kemarin lusa saya berkunjung, tapi nggak ada orang. Setelah hari raya itu saya berkunjung pertama ke Mbak Suwani. Terus habis itu saya ke Mbak Nuryani tapi nggak ketemu. Terus keesokan harinya saya langsung ke Mbak Sulia. Dan hari ini saya akan coba berkunjung ke rumah Mbak Nuryani. Mudah-mudahan hari ini ketemu ya. Nah pagi ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan segala usaha kita dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah dan berlimpah. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang paling mulia bagi leluhur-leluhur kita, kedua orang tua kita di surga Allah. Khususnya juga kepada hamba-hamba Allah, para donatur. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki, disehatkan selalu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, mudah-mudahan Mbak Nuryani ada ya. Nah rencana kami sekarang ini sedang mengumpulkan dana ya, menyisihkan dana pribadi, dana belanja karena setelah Lebaran ini habis-habisan teman-teman. Jadi jor-joran banyak pengeluaran lah, maklum kalau bulan Ramadan, bulan Ramadan, terus hari raya Idul Fitri nih. Nah sekarang gajian YouTube belum gajian ya. Jadi kami masih menyisihkan uang belanja dan kami rencanakan untuk berkunjung ke rumah Mbak Rodiah, terus mbak-mbak yang lain yang jauh-jauh gitu. Terus sekedar informasi lagi ya teman-teman, insya Allah saya sekarang ini sedang mensurvei, tepatnya tim saya sedang mensurvei ada seorang mahasiswi yang kerjanya di sawah, kerjaannya tuh di sawah teman-teman. Jadi buruh tani, tapi dia itu gigih kuliah gitu. Nah ini sudah beberapa hari disurvei oleh tim kami. Kemudian ada lagi seorang janda, anak satu ya, yang kerjaannya juga jadi buruh tani di sawah gitu ya. Ini masih kami survei juga, dan yang akan datang juga ada seorang janda korban dikasiri juga. Informasi terakhir yang saya dapatkan, dia itu punya anak satu meninggal dunia teman-teman, anaknya. Ini masih kami survei kehidupannya seperti apa. Insya Allah jika sudah sesuai dengan kriteria Gadis TV, akan kami datangi langsung gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Nuryani. Nah teman-teman, sekarang saya ada di depan rumah Mbak Nuryani. Ini ada sandal, ada beberapa sandal nih, ada 3. Mbah laki, mbah cewek, Mbak Nuryani, adik Aziza kurang 1 nih. Mudah-mudahan ada ya. Kita lanjut ke ketok rumahnya, bukan ke pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada. Waalaikumsalam. Mbak Nuryani. Lama ya Pak, nggak jumpa sama Pak Ivan. Iya dong, Kenapa Pak hari sama ini, Pak? istri saya. Alhamdulillah. Ini ada istri ya. Biar
Permisi Mbak ya. Wah, Mbak. Tuh, semua orang apa? Semua orang ada lahir batin. Sehat, Mbak? Sehat. Oh, iya. Mbah ini sakit. Oh ya, Mbah ini sakit. Oh iya iya iya. Ya lahir batin. Mbah ini sakit teman-teman. Apa sesak nafas, terus lambung. Napaan boleh juga? Anu sak-sak ki. Sak-sak. Hmm. Men- Oh, pernah tak sakit lah? Pernah. Oh bener. Katanya Mbah ini barusan kalau jalan. Oh, repot-repot Pak Nuryani. Oh, Mbah gula yang tas nih kah? Katanya Mbah barusan tuh teman-teman. Apa namanya? Kalau jalan sedikit aja perutnya tuh perih sakit katanya. Terus menyumbat ke ulu hati, sesak jadinya. Terus punggungnya itu nyilu sakit katanya gitu. Iya kayak gitu ya Pak Nuryani ya. Saya pakai mic ya sekalian ya. Monggo Pak, ini Bu. Iya, ya, terima kasih Mbak Nuryani baik banget. Sudah tinggal sedikit Pak, seadanya. Iya, nggak apa-apa Mbak Nuryani. Iya. Nggak apa-apa. Nih spill dulu dah Pak, spill Pak. Apa oh ya spill. Apa nih? Ini yang pas kemarinnya bikin itu Pak, yang pas sempat dibikin video. Keripik kancur. Iya, keripik kancur. Terus ini apa ini? Kalau ini apa dah ya namanya lupa Pak. Ada sambaladonya. Iya. Balado. Sembalado. Sambalado. Ini juga Pak. Ini oh ya. Kalau ini bikin juga Pak. Kalau yang dua ini beli Pak. Kalau ini bikin juga Pak. Bikin Oh, sendiri. anu ini apa? Kembang goyang. Kembang goyang. Iya. Kalau bunga di rumah matahari. saya, kalau oh siapa Mbah tuh ya? Iya, ada Mbak. Kalau di rumah saya ini kalau bahasa Indonesianya nih kembang goyang. Kembang goyang. Kalau Tapi- ini Mm-mm. kalau ini keripik pisang Mbak. Keripik pisang. Iya. Beli Gurun. juga ini. Enggak Pak, ini bikin. Oh, Pak. bikin. Iya, kalau bagian keripik-keripik bikin Pak. Oke, siap. Kalau ini bukan kalau bahasa Indonesianya kan kembang goyang. Iya. Kalau di rumah saya nih, kalau kata Maduranya kue matahari. Iya. Kenapa kok kue matahari? Karena bentuknya kayak gitu. Oh iya Pak, saya lupa nawarin. Bapak minum kopi ya Pak sama Ibu? Sudah nggak usah. Baru aja saya ngopi. Nggak usah. Tak bikinin lagi nih Pak, biar anget gitu Pak. Nggak usah sudah. Iya, ntar lagi aja. Oke, Pak. Tenang. Saya datang sekarang ini santai kan, nggak ada misi itu gitu tuh. Artinya nggak ada sesuatu yang fokus gitu. Jadi saya kesini hanya apa ya, pokoknya ya, silaturahim, Gitu. ingin tanya kabar, terus apa ya, biasalah, mohon maaf lahir batin gitu. Iya. Padahal ini saya bisa minta tolong, Boleh Pak. bilang apa, selamat hari raya juga bagi penonton, para hamba-hamba Allah, khususnya untuk Abah, kedua Abah, terus apa lagi? Ya bilang terima kasih juga. Oke Pak. Ya, Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah dari saya, baik dari segi sikap ataupun salah berbicara, mohon maaf nggih teman-teman semuanya, para penonton dan utamanya bagi Abah Ahmad Muzaffar dan juga Abah Al Fakir, saya mohon maaf jika ada salah. Minal aidin wal faizin. ya. Sekalian doakan Iya, Pak. penonton ya, para hamba-hamba Allah semuanya, termasuk Abah Al Fakir, terus Abah Ahmad Muzaffar, dan para donatur-donatur semuanya yang sudah membantu Mbak Nuryani. Silakan sekalian kita baca Al-Fatihah nanti. Iya. Ya Allah, semoga semua para penonton baik yang di luar sana, terutamanya bagi yang sudah membantu saya, Abah Ahmad Muzaffar dan juga Abah Al Fakir, semoga selalu berada di lindungan Allah, Amin. selalu disehatkan, Amin. dimudahkan rezekinya, Amin. barokah umurnya juga. Amin. Almarhum dan almarhumah
ditempatkan di sisinya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, Mbak Dian ini hari ini nggak ada kegiatan? Kebetulan kosong, Pak. Kosong ya sekarang ya. Iya, baru datang ini, Pak. Dari mana? Lagi sowan sama Kiai sama Ibu Nyai, Pak. Lagi sowan ke Kiai Bunyai. Iya. Mbak Dian ini pernah mondok dulu? Enggak, Pak. Cuman sekolahnya dulu tuh di pesantren, Pak. Cuman nyolok aja gitu, Pak. Oh nyolok. Nggih, MTS-nya. MTS-nya nyolok dulu. Nggih. Kabar adik Azizah gimana? Kalau di Aziza, Pak, sebelumnya mohon maaf, Pak, gak bilang sama Pak Ivan. Kalau di Gimana, Aziza ini, Pak, sebetulnya akhir-akhir ini di Aziza tuh sebelum hari raya ya, Pak. Mm-mm. Dia sering minta ke ini, Pak, ke mana, ke Gardu terus, Ke Pak. Gardu, ngapain? Nggih. Masih sama, Pak. Di Aziza tuh masih tetap nunggu bapaknya, siapa tahu masih ada ini kesempatan buat bertemu sama bapaknya, bilang gitu, Pak. Oh, masih ingat bapaknya Nggih, ketebak gitu 4 hari berturut-turut tuh, Pak. Sampai hari raya pun di Aziza tuh masih minta ke Gardu, Pak, nunggu bapak gitu, Pak. Sampai nangis-nangis tuh, Pak. Mbak Nuriani antarkan tiap hari berarti? Iya, Pak. Gimana lagi, Pak, namanya juga sudah rindu. Ya siapa tahu, kayak saya juga mikir, oh mungkin ini juga bakal datang gitu loh, Pak. Jadi saya tuh ikutan berharap gitu Ya loh, karena Pak. hari raya gitu ya. Iya. Siapa tahu bapaknya itu inget gitu loh, inget Nggih. anaknya. Kalau bapaknya masih ada, mungkin dia itu punya rasa kangen juga. Siapa tahu pulang, mungkin gitu ya. Nggih. Apalagi saya sama di Aziza tuh sama-sama jauh sama orang tua. Iya, iya, iya. Cuma Iya. tinggal sama kakek nenek. Terus gimana? Ya itu, Pak, tiap pagi saya anter gitu, Pak. Siangnya pasti saya anterin juga makannya, takutnya kan kelaparan gitu, Pak. Iya toh? Dianterin makan, iya, Pak. Sore baru dia ikut pulang, Pak. Sore pulang, dijemput Iya. juga. Iya, Pak, dijemput. Terus Nah, terus? ini, Pak, setelah hari rayanya sepertinya tuh sudah hari raya dapat 2 hari gitu, Pak. Mm-mm. Kan saya tuh mau sowan ke Kiai sama Ibu Nyai. Oh iya, Nah, di lahir situ batinan lah ya. iya, Pak, Terus? silaturahmi. Nah, habis itu saya pamit kan ke Di Aziza kalau mau ke pesantren gitu. Ternyata Di Aziza tuh tertarik buat ikut saya ke pesantren, pengen tahu gitu. Oh gitu? Iya, pengen tahu suasana pesantren tuh kayak gimana gitu, Pak. Iya, terus? Nah, diajak lah, Pak, sama saya. Terus tak kenalin sama Bu Yai, Mm-mm. sama Kiai juga, Pak. Terus Bu Yai tuh nanya, Pak, ini siapa kok tumben ngajak temen gitu, Pak. Soalnya kan biasanya saya cuma sendiri soalnya gitu, Pak. Oh gitu, ya terus? Oke. Habis itu saya cerita nih, Pak, kalau awalnya saya ketemu sama Dek Aziza nih kayak gimana gitu, Pak. Bahwa Dek Aziza ini lontang-lantung di jalanan, saya bawa ke rumah. Jadi Mbak Pulang. Nuriani cerita semuanya. Nggih, Pak. Pertama kenal dengan Ade Aziza, terus ketemu dengan saya Gadis TV gitu, ceritakan semua ke Bu Nyai. Nggih, Pak, cerita saya, Pak. Takutnya kan disangka gimana, jadi saya ceritakan dari awal mulanya saya ketemu sama Dek Aziza ini, Pak. Gimana kesannya kata Bu Nyai setelah ketemu dengan Gadis TV gitu, ketemu dengan saya gitu, gimana Mbak? Kesannya tuh sangat, kalau dilihat dari ekspresinya tuh sangat mengkhawatirkan gitu, kasihan gitu loh, Pak. Bukan, maksudnya ke Gadis TV, ke saya Kalau gitu. ke Gadis TV-nya ya bersyukur itu, Pak, ketemu sama Gadis TV. Sudah banyak membantu orang-orang yang tidak ini, Pak, tidak mampu lah kasarannya, apalagi di Aziza luntang-lantung. Bersyukur ketemu sama beliau gitu katanya, Pak. Ya. Terus berarti sejak hari itu Adik Aziza nggak pulang-pulang ke sini? Masih pulang, Pak. Tak ajak pulang sorenya, kan paginya saya sowan ya, Pak, ke Iya. Ibu Yai. Itu sorenya saya jemput lagi, Pak, dipaksa pulang. Aslinya nggak mau, cuman saya paksa pulang, Pak. Aslinya nggak mau pulang, berarti Adik Aziza betah? Iya, Pak, dilihat dari raut wajahnya seneng gitu, Pak. Mungkin karena banyak temennya ya, Pak. Ya bisa jadi. Tapi Mbak Nuriani paksa pulang? Iya, paksa pulang. Kenapa kok dipaksa pulang? Ya, saya masih kepikiran aja, Pak. Pikiran gimana? Ya kepikiran, takutnya masih ngigo bapaknya. Oh gitu. iya, Soalnya betul, kan betul, tiap tidur
Di Aziza masih ngigo-ngigo bapaknya. Apalagi Bu Yai masih belum tahu kalau setiap Ke tidur. karakter, ke sifatnya ya. Iya, ke karakternya di Aziza Bisa, itu bisa, betul, masih betul, belum betul. tahu. Betul, Mbak Nuriani nggak salah. Itu betul tuh. Kalau menurut saya, betul. Terus habis itu gimana? Besoknya gimana? Minta antar ke gardu lagi apa ke Iya. pesantren? Enggak, Pak. Sudah minta antar ke pesantren lagi, Pak. Iya tah, betul. Iya, Pak. Sudah Sorenya dijemput lagi gitu. dijemput lagi itu, Pak. Ya senangnya saya tuh di situ, Pak. Sudah gak minta ke gardu lagi. Berarti kan sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri gitu, Pak. Betul, Sudah betul, betul, betul. sudah mulai berinteraksi dengan yang lain tuh, Pak. Tidak menyendirilah intinya gitu, Pak. Senangnya saya. Artinya sekarang ini Adik Aziza itu ada di pesantren nih sekarang. Iya, Mbak Pak. Nuriani barusan habis ngantarkan dia. Iya, habis nganterin, Pak. Nah, terus nanti nih mau dijemput lagi. Iya, sorenya, Pak. Oh gitu. Ya, di Aziza tuh di sana bantu-bantu Yai itu, Pak. Bantu-bantu ibunya. Nah, itu rencana saya, Mbak Nuriani. Nah, saya datang ke sini ini memang mau membicarakan tentang Adik Azizah, keberangkatan Adik Azizah ke pesantren ini. Saya mau segerakan. Kenapa, Kak? Kok mau saya segerakan? Karena Adik Azizah ini sama sekali nggak bisa baca Al-Quran. Oke, Pak. Jangankan membaca Al-Quran, baca Iqra aja nggak bisa. Ada dulu yang pernah saya tes surah Al-Ikhlas, dia hafal. Al-Fatihah dia hafal. Itu pun hafalnya karena setiap hari mendengarkan suara di masjid. Suara di masjid. Oke, Pak. Nah, itu. Makanya harus disegerakan. Tadi sempat bicara sama Ibu Yai, Pak. Kalau beliau ngomong kalau untuk seragamnya di Azizah digratiskan gitu, Pak. Iya kan? Iya. Seragam sekolahnya. Oke, seragam sekolah. Ijazahnya ada di mana? Ada di dalam masih, Pak. Oh, ada di sini ya? Oke. Oke. Gini, Mbak Nuriani. Seragam dari seragam sekolah SMP apa MTS? MTS, Pak. Oh, MTS ya? Oke, MTS. Itu mau di-free-kan, digratiskan. Oke. Alhamdulillah. Nah, kekurangannya kapan ya kita belanja ya? Rencana saya nanti sore, Pak, mau belanja buat di Aziza. Oh, nanti sore. Oke. Apa nggak besok aja bareng saya gitu? Jangan, Pak, nanti Pak Ivan malu juga. Loh, kenapa? Saya sudah biasa ngantarkan belanja kok. Iya, Pak, tapi yang mau dibelanjakan ini, Pak, kayak pakaian dalamnya. Soalnya kan kalau kayak gamis mungkin nambah 1-2 gitu, Pak, buat di Aziza. Ini mau beli dalemannya itu, Pak. Daleman. Iya, pakaian Usus daleman. maksud saya. Usus. Enggak, Pak. Hati. Itu. Rembelo. Enggak, Pak. Itu Oh, daleman wanita. Iya. Oh, gitu. Iya, Pak. Kalau sama saya kan nggak apa-apa. Saya kan sama istri. Ngapain malu? Biar Pak sungkan soalnya, Pak. Jadi rencananya Mbak Nuriani nanti ini mau belanja sendiri bareng Adik Azizah gitu. Iya, Pak, bareng di Aziza. Gini aja sudah. Saya pasrahkan kepada Mbak Nuriani. Saya terima laporan aja dari Mbak Nuriani. Ya. Pak. Untuk biaya setiap bulannya Adik Azizah ini akan kami masukkan ke daftar Gadis TV yang mendapatkan setiap bulannya. Karena Gadis TV itu gaji Gadis TV itu setiap bulannya 50-50. Yang 50% itu kita bagikan ke janda-janda, fakir miskin, yatim, baik yang ada di dalam video maupun yang tidak ada di dalam video. Mbak Nuriani dapatkan juga kan? Alhamdulillah dapat, ya, Pak. Terus yang 50%-nya lagi itu kami pakai untuk biaya kemana-mana. Nah, mungkin nanti akan kami sisihkan juga untuk Mbak siapa namanya? Adik Azizah untuk biaya pendidikannya. Nah, rencana saya gini Mbak Nuriani. Mungkin Mbak Nuriani bisa bicara dengan Ibu Nyai. Kalau Adik Azizah itu tidak ada yang menanggung biayanya. Yang menanggung biaya sedikit-sedikit itu dari Gadis TV. Pak. Dan mungkin nanti dari para donatur, para hamba-hamba Allah. Dan uang yang hamba-hamba Allah berikan untuk Adik Azizah yang dititipkan ke Mbak Nuriani itu kalau 1 tahun nggak akan cukup ya. Mungkin beberapa bulan aja itu cukupnya gitu ya. Nah, Mbak Nuriani coba usahakan
bagaimana sekiranya kebutuhan pendidikan Mbak Adik Aziza itu bisa free. Nggih. Siapa tahu bisa dimasukkan ke asrama yatim piatu di sana. Artinya dimasukkan ke asrama yang memang butuh bimbingan khusus, perhatian khusus, dan biaya khusus gitu loh maksudnya. Ada nggak kira-kira di sana programnya? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, ada. Saya sudah pernah coba seperti ini waktu zamannya Mbak Sulia. Mbak siapa? Yang mondok Mbak Sumina. Mbak Sumina itu janda korban nikah siri ya, yang dia tuh senang menghafalkan Al-Quran. Akhirnya saya kirim dia ke pesantren. Ini sudah 1 tahun lebih ya, Nggih, Pak. 1 tahun lebih. Dan beberapa hari yang lalu setelah hari raya itu saya suan ke Bunyai, ke Kiai di sana, karena waktu itu saya langsung titipkan ke Kiai dan Ibu Nyai. Kabar baiknya untuk Mbak Sumina, teman-teman penonton ini ya, biar nggak tanya-tanya ya. Kabar baik. Sebelum kabar baiknya, dulu ketika mau mondok, biaya itu setiap bulan itu ditanggung oleh Tuan Ahmad Muzaffar. Kemudian terputus waktu itu. Akhirnya diambil alih oleh Tuan Abdul Rashid selama beberapa bulan. Kemudian saya mendapatkan ketika saya suan ke Kiai bahwa siapa namanya Mbak Sumina itu tunangan, mau dilamar oleh salah satu putra saudaranya Kiai gitu tuh, Ustadz lah di sana. Akhirnya biaya itu sudah kami stop dari dari siapa namanya, dari Abdul Rashid, Tuan Abdul Rashid, kami stop. Saya informasikan kepada Tuan Abdul Rashid bahwa Mbak Sumina itu sudah ditanggung oleh mertuanya gitu, biaya hidupnya apa semuanya. Jadi kami stop untuk dana dari Tuan Abdul Rashid. Dan beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke pesantren sana untuk menanyakan lagi, berkunjung ya. Bahkan saya sempat bertemu dengan Mbak Sumina. Alhamdulillah pada bulan puasa barusan itu Mbak Sumina mendapatkan juara 2 di salah satu pondok pesantren mewakili Jawa Timur di Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah dia mendapatkan juara 2. Mendapatkan juara 2 muhafadzah Al-Quran ya. Lupa saya berapa juz gitu. Lombanya di salah satu pesantren besar di Jogja. Di Jawa Tengah lah tepatnya gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Nah, dari hafalan-hafalan Al-Qur'annya ini mudah-mudahan para donatur-donatur yang sudah membantu Mbak Sumina, Tuan Ahmad Muzaffar, Tuan Abdul Rashid, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin ya Allah. Menjadi pintu dan jalan menuju surga Allah nanti. Amin. Itu teman-teman, itu informasi. Saya bangga sekarang ini. Cuman sayangnya saya nggak bisa ngerekam karena ada di lingkungan pesantren. Saya nggak bisa karena memang tidak diizinkan. Terus yang kedua informasi, Mbak siapa? Mbak Sulastri. Saya sering berkunjung ke sana. Ceritanya sama dengan Mbak Sumina. Saya titipkan ke Pak Kiai dan Mbak Sulastri itu membantu untuk mendapatkan free makan, free biaya sabun apa sembarang gitu ya. Kami titipkan ke Kiai dan Mbak Sulastri ini bantu-bantu di koperasi makan. Jadi menyiapkan makan-makan untuk para santri. Nah, gitu. Tapi biaya pendidikannya tetap bayar. Awalnya pertama mondok ditanggung oleh Tuan Ahmad Muzaffar. Kemudian beberapa bulan berikutnya terputus karena ada sesuatu lah gitu. Tuan Ahmad Muzaffar itu sakit gitu.
akhirnya diambil alih juga oleh Tuan Abdul Rashid beberapa bulan kemudian gitu. Nah, setelah saya sering kan berkunjung ke sana, kemudian saya mendapatkan info dari Pak Kiai, Pak Ustadz katanya ke saya ingin eh, melamar eh, siapa? Adik Sulastri kepada Pak Ustadz untuk saya jodohkan kepada salah satu ustadz atau guru yang ada di sini, katanya gitu. Oh iya Pak Kiai, saya setuju, silakan. Nah, waktu itu saya sempatkan untuk bertemu dengan calon tunangannya, dan saya juga bertemu dengan Mbak Sulastri, ya. Nggak saya tinggalkan begitu aja teman-teman, saya terus gitu. Nah, akhirnya eh, Mbak Sulastri saat ini sudah menikah dengan salah satu ustadz dan saat ini tinggal bersebelahan di pesantren itu. Gitu, bersebelahan di pesantren. Jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo paling ya. 1 kilo dari pesantren itu. Nah, tinggal di rumah mertuanya. Itu teman-teman. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempatkan berkunjung ke pesantren tempat Mbak Sulastri itu tinggal dulu, dan saya minta alamatnya dan alhamdulillah ketemu dengan suaminya. Dan iya, dan alhamdulillah sekarang Mbak Sulastri itu sudah hamil berapa bulan ya yang kemarin ya? 4 apa 3 bulan gitu? 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah Mbak Nuriani. Nah ini Gadis TV sukses gitu. Dan informasi terakhir yang saya berkunjung, saya tanyakan ke Mbak Sulastri itu, Mbak Sulastri ini menghafal enggak banyak sih, 7 kalau nggak salah 7 juz, hampir 8 juz hafal. Nah, mudah-mudahan hafalan Al-Qur'annya menjadi amal jariah bagi para donatur, hamba-hamba Allah semuanya, para penonton, khususnya Tuan Ahmad Bizafar dan Tuan Abdul Rashid. Alhamdulillah. Dan saya usahakan nanti saya kalau sudah lahir anaknya, saya mau berkunjung, saya mau lihat dan saya mau foto gitu. Pak. Ya, itu informasi yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, yang terakhir informasi untuk Mbak Nurul. Mbak Nurul. Iya, Mbak Nurul. Mbak Nurul ini saat ini tinggal bersama suaminya dan anaknya di rumah yang kami vlog tempo hari itu. Dan sebelum waktu itu ceritanya gini teman-teman, karena saya sibuk mau umroh waktu itu, akhirnya saya suruh Mas Wafi, ya, Mas Wafi untuk cari tukang untuk rehab rumah Mbak Nurul seperti jadwal yang kita rencanakan. Saya rehab pakai kalsibot dan sudah bagus. Nah, terus kemudian waktu itu saya nggak videokan karena waktu itu saya pas lagi umroh, jadi nggak bisa. Setelah umroh itu saya masih ada tamu panjang, masih 15 hari saya nggak kemana-mana. Terus ketika saya berkunjung kembali ke Mas Wafi untuk minta antar ke Mbak Nurul, ternyata Mbak Nurul itu suaminya sudah menyadari kesalahannya dan mau kembali lagi ke Mbak Nurul, dan alhamdulillah sudah kembali Mbak Nurul. Nah teman-teman, fotonya saya sudah sempatkan foto rumahnya yang sudah direhab ya, untuk menjadi bukti kepada teman-teman penonton, akan saya sisipkan di video ini. Nah itu informasi yang penting yang harus saya sampaikan supaya teman-teman penonton tidak menganggap saya meninggalkan mereka gitu teman-teman ya. Terus rencana Mbak Nuriani selanjutnya dengan Mbak Suliani bagaimana? Mbak siapa namanya? Mbak Azizah. Ya, untuk selanjutnya ini Pak, setelah saya belanjain kayak semua perlengkapannya gitu Pak, mulai dari sabunnya, pakaiannya juga, saya mau langsung daftarin tuh Pak. Ya siap, bagus. Berarti sama saya juga kan? Hubungi saya atau janjian sama saya nanti ngantarkan ke pesantren gitu ya. Ini Pak, bukannya mau nolak sama Pak Ivan, soalnya kan di pesantren juga
dilarang masuk. Kalau misalkan saya sendiri juga gak apa-apa Pak, biar gak merepotkan sih. Pak Ivan. Kalau saya ngantarkan aja sampai pintu gerbang gitu, ya percuma juga ya. Iya Pak. Mbak Nuriani toh setiap hari sudah biasa di sana ya? Nggih, sudah. Nggak setiap hari juga ya? Iya Pak, sekitaran 1 minggu, kadang cuma 2 kali gitu. Suan gitu ya. Iya, kalau sebelum-sebelumnya Berarti meskipun tanpa saya nggak apa-apa. nggak apa-apa Pak. Oke. Nanti kita atur Mbak Nuriani ini nanti malam nanti sore kan mau belanja. Nggih, Apa saja belanjaannya nanti sebentar lagi kita atur ya nggih Pak. untuk adik Aziza. Terus sebelum mondok adik saya harus ketemu loh sama adik Aziza ya. Nggih Pak. Sebelum ketemu saya harus ketemu dulu. Kita nanti atur adik Aziza jangan kemana-mana, saya mau ke sini gitu ya. Nggih, biar sekalian pamitan dulu sama Pak Ivan. Iya dong, harus pamitan sama saya, Nggih, sama Pak. penonton, para hamba-hamba Allah, para penutur harus pamitan Nggih, gitu. Mbak Nuriani bisa keluar sebentar? boleh Pak. Ayo kita keluar sebentar. Bisa bawa kue? Kue yang mana Pak? Ya terserah. Yang ini Pak. Oh ini aja Pak. Ya terserah Mbak Nuriani. Yang masih banyak ini ada masjidnya biar berasa nih lebarannya. Pak. Oh gitu, ada masjidnya. Tapi nggak bisa ditempati sholat ya? Iya Pak. Nah, Mbak Nuriani di sini. Nah, duduk di situ. Nah, Pak. Barusan kan gelap tuh. Iya Pak. Nah, saya ambil foto aja. Iya Pak. Saya ambil foto dulu. Gitu. Senyum dong, senyum. Grogi saya sama Pak Ivan ini Pak. Apa? Nah, sudah. Saya ambil foto untuk foto depan ya. Ya sudah, teman-teman. Mungkin saya masih mau ngobrol tentang perencanaan Mbak Dek Azizah ya untuk di pesantren dan apa namanya, saya nggak perlu videokan lah, dan videonya sekarang sudah panjang banget gitu biar nggak bosan nih penontonnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ngobrol di sana Mbak Nuriani. Nggih Pak, monggo.